Talknet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Curhat Filsafat part 3. Nama saya Silsilia Nur Fadilah. Saya dari kelas HIA 2020 Universitas Mula Warman. Video ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, juga sebagai tugas dari mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Ibu Uni Sagena. Di video ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan saya sebelumnya dengan menggunakan metode filsafat. Di sini saya menggunakan filosofi stoik atau stoicism, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut filosofi teras. Filosofi ini memang cukup populer dan juga relevan untuk saya gunakan karena filosofi ini tidak dibatasi oleh waktu, juga tidak bertabrakan atau berlawanan dengan ideologi atau agama lain. Di dalam filosofi ini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu Tuhan selalu memperhatikan seluruh makhluknya. Yang kedua, hidup dengan kebijaksanaan itu penting untuk membuat kita bahagia. Yang ketiga, alam semesta itu bekerja dengan harmoni. Yang keempat, yaitu bisa dibilang poin keempat ini yang menjadi garis bawah atau poin utamanya, yaitu semua hal yang terjadi itu ada alasannya. Entah itu baik atau buruk, semua hal yang terjadi itu telah diatur oleh suatu kekuatan besar. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, yaitu video part 2, kita manusia itu tidak perlu memikirkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita itu hanya perlu fokus dengan apa yang kita kerjakan. Nah, beginilah stoik itu memandang takdir. Lalu mengenai keberuntungan, apa sih keberuntungan itu? Apa keberuntungan itu memang hanya suatu kebetulan yang datang ke kita? Mungkin memang begitu, tapi saya ingat seseorang itu pernah berkata pada saya kalau keberuntungan itu hanya datang pada orang yang pantas. Nah, kalau dalam pandangan stoik, keberuntungan itu adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Dua hal ini yang menciptakan keberuntungan. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan tapi tidak bertemu dengan kesiapan, tidak bisa dibilang keberuntungan. Logikanya begini, kalau ada kesempatan yang datang ke kita tapi kita tidak siap, apakah kita itu bisa berhasil memanfaatkan kesempatan itu hingga akhirnya kita bisa merasa beruntung? Juga sebaliknya, kalau misalkan kita siap tapi tidak ada kesempatan, kita cuma bisa diam kan? Dan keberuntungan itu tidak akan tercipta. Lalu kalau dari pandangan stoik, karena keberuntungan itu adalah dua komponen tadi, yaitu kesempatan dan kesiapan, maka sebenarnya keberuntungan itu bisa diusahakan. Bagaimana caranya? Ya dari dua itu tadi. Bagaimana kita bisa mencari kesempatan, atau bagaimana kita bisa mengusahakan supaya kesempatan itu datang ke kita, dan bagaimana kita mempersiapkan diri supaya nanti kalau ada kesempatan, kita bisa mengubah itu menjadi keberuntungan. Saya yakin kita semua pernah mendengar quotes ini, ya, yang katanya semua manusia itu punya kesempatan yang sama. Tapi nyatanya enggak tuh. Manusia itu cuma diberi kebebasan untuk memilih apa yang bisa dia putuskan. Manusia tidak serta-merta punya kesempatan yang sama. Karena kan kita tahu, kita itu terlahir dengan takdir yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Bagaimana bisa kita disamaratakan? Pasti enggak kan? Cuma bagaimana kita bisa memilih untuk apa yang akan kita putuskan untuk masa depan kita. Apakah kita akan menunggu keajaiban,
atau kita akan mengejar sesuatu yang kita kejar. Walau nyatanya sebuah penelitian itu pernah mengatakan kalau peluang sukses orang yang terlahir kaya, walaupun dia tidak cerdas, itu lebih besar daripada orang yang terlahir tidak kaya tapi cerdas. Katanya, manusia itu selalu mengejar sesuatu dalam hidupnya. Katakanlah kesuksesan. Kita semua mengejar kesuksesan, tapi peluang orang yang terlahir kaya untuk sukses itu lebih besar daripada orang yang tidak kaya. Tapi perlu diingat, hanya karena kamu berlari duluan, bukan berarti kamu menjadi yang pertama. Mungkin memang kita semua itu punya starter pack yang berbeda, punya privilege yang berbeda. Seperti yang tadi, katanya orang yang kaya itu kan punya peluang sukses yang lebih besar. Tapi pada akhirnya itu tuh bukan sesuatu yang bisa kita ukur kan. Kita itu nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Pada akhirnya takdir itu bukan sesuatu yang perlu kita pusingkan. Yang perlu kita lakukan itu adalah fokus pada tujuan kita, pada apa yang kita tuju, bukan malah fokus pada sesuatu yang memang nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita prediksi. Jadi sebenarnya takdir itu bukan serta-merta memutuskan jalan hidup kita, walaupun memang kita tidak bisa memutuskan beberapa hal yang terjadi di dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih kan. Takdir nggak selalu mengatur keputusan kita kan. Pada akhirnya kan kita cuma berusaha, lalu sisanya itu takdir. Seperti kata Stoik tadi, semua hal yang terjadi, baik atau buruk, itu semua ada alasannya. Stoik ini mengajarkan kita untuk selalu tenang, atau bisa dibilang juga pasrah, tapi di sisi lain juga mengajarkan kita buat optimis. Seperti contohnya tentang keberuntungan tadi. Stoik ini membuat kita tahu kalau bahkan keberuntungan yang kita kira hanya murni kebetulan itu bisa diusahakan. Tapi di sisi lain, Stoik juga percaya kalau takdir itu bermain peran dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang terjadi itu telah diatur. Jadi kita itu tidak perlu lagi menyesali atau memikirkan masa depan atau memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi pada kita. Saya kira dengan menggunakan filosofi Stoik ini dalam memandang hubungan antara takdir, keberuntungan, dan usaha itu cukup bisa menjawab dan relevan juga untuk saat ini, serta tidak bertentangan dengan agama atau ideologi manapun. Tapi sebagaimana ciri filsafat, jawaban ini bersifat spekulatif. Artinya jawaban ini juga bisa berubah sewaktu-waktu. Demikian yang saya sampaikan untuk video part 3, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.